Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Masih berhubungan dengan Maria ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat berikutnya, ayat 32, maaf ini. Ya, ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut Kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu ia pun akan sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita tahu Maria mendapat kasih karunia, tugas khusus untuk melahirkan juru selamat dan memeliharanya. Ini suatu tugas yang luar biasa. Suatu kehormatan yang diberikan Allah khusus kepada Maria ini. Sehingga kita respect tentu saja kepada Maria ini. Salah satu yang hebat juga Maria itu yang kata yang terakhir itu ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, mari kita sama seperti Maria. Pada dasarnya kita berkata kepada Tuhan, aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, salah satu daripada sebutan kita anak-anak Tuhan itu juga hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Budak itu milik tuannya. Zaman dulu apalagi itu ya, haknya tidak ada sama sekali. Terserah tuannya, mau dijual, mau diapakan, bahkan dibunuh pun tidak masalah. Itu tergantung tuannya. Itu kalau budak Yunani seperti itu. Kalau budak Yahudi lebih sedikit ya. kalau kalau sudah tahun Yubel kan dibebaskan. Jadi bebas, bisa bebas. Tapi ada yang budak tidak mau bebas ya. Dia terlalu lama ikut tuannya, waktu dibebaskan tidak mau Pak, kepingin terus melayani bahkan. Itulah yang dikasih tindik di telinganya ya. Itu tandanya budak yang sukarela melayani. Nah, Maria rupanya pikirannya seperti itu. Saya ini sudah, tapi budak yang telah
diberi karunia Tuhan luar biasa. Jadi saya rela melayani apapun juga. Sehingga jadilah padaku menurut perkataanmu. Kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi hamba-hamba, budak-budak Tuhan, yang kehendak kita adalah kehendaknya. Terbalik ya, kehendaknya seharusnya menjadi kehendak kita. Nurut saja. Apalagi kita sudah dibebaskan dari dosa kita. Sehingga dengan sukarela kita melayani Tuhan. Apapun kehendaknya, jadilah di dalam hidup kita. Mari kita menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti Maria, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan malaikat itu ya. Jadi tetap dia melahirkan sang juru selamat dan memelihara, dan sampai Tuhan Yesus disalib, dia melihat dengan mata kepala sendiri suatu beban yang berat melihat anaknya disalib di depan matanya. Berat bukan? Tapi inilah kehendak Tuhan untuk Maria. Nah, kehendak Tuhan untuk saudara, saudara tanya sama Tuhan sendiri. Apa kehendaknya untuk hidup saudara di dalam dunia yang sementara ini? Mari kita tanya kepadanya, dan lalu kita berkata, akulah hamba, jadilah kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan belajar dari hamba-Mu Maria yang taat kepadamu dan menurut kehendak-Mu. Jadikanlah hari-hari hidup kami ini, hari-hari di mana kami menuruti kehendak-Mu. Ya Tuhan, jauhkanlah hidup kami penuh dengan kehendak kami sendiri. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami. Firman-Mu yang kami renungkan, yang kami baca, biarlah menjadi nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya Allah Roh Kudus, mohon pertolongan-Mu supaya kami bisa melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa prokes ya, COVID belum selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.